أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, begitu banyaknya yang tidak mungkin bisa kita hitung jumlahnya. Yang jangankan dari nikmat yang sudah diberikan dari kita lahir, bahkan dari tadi pagi saja kita tidak bisa menghitung berapa nikmat yang sudah Allah berikan. Nikmat kita bisa bangun pagi, bisa bernafas dengan enak, dengan lancar, badan kita tidak ada yang sakit, kegiatan kita berjalan dengan lancar. Itu sebuah kenikmatan yang tidak bisa kita hitung nilainya. Maka guna bersyukur terhadap nikmat ini, maka kita banyak-banyak mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan nikmat yang sudah Allah berikan itu untuk berbakti kepada Allah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis ya, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah ini merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Walaupun beliau ini sahabat yang paling miskin, ya, salah satu sahabat yang paling miskin, bahkan termasuk bagian dari ahlus sufah. Ahlus sufah itu, ya kalau kita bahasanya gembel, ya. Gembel itu maksudnya orang gelandangan, ya, tinggalnya di emperan masjid, tidak punya keluarga, tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan. Ya sehari-hari itu ya hidupnya itu dari orang lain, ya minta dari pertolongan orang lain. Nah, biasanya itu kalau di Madinah dulu Ahlus Sufah ada sekitar 70 orang yang biasa menanggung itu Rasulullah, yang sering memberi makan itu Rasulullah. Tapi walaupun begitu, karena Abu Hurairah memfokuskan tenaganya untuk mengikuti Rasulullah, untuk mendengar dan menghafalkan hadis Rasulullah, maka beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau tidak salah jumlahnya sampai 4.000 berapa gitu. Saya kurang hafal. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya. Jadi ketika sedang duduk-duduk dengan para sahabat, maka sahabat bertanya kepada Rasulullah. Bertanya tentang apa? An aktsaru ma yudkhilun nasal jannah. Apa perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Penasaran. Rasulullah kan, surga itu kira-kira amal apa sih yang membuat orang itu masuk surga? Yang paling banyak membuat orang masuk surga. Faqala, maka Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluq.
Yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga itu adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Wa su'ila an aktsaru ma yudkhilun nasan nar. Setelah nanya tentang perkara yang memasukkan ke dalam surga, maka sahabat bertanya lagi, wahai Rasulullah, kalau yang memasukkan ke dalam neraka, apa amalan yang paling banyak? Ya, yang masukkan manusia ke dalam neraka. Amalan apa? Maka Rasulullah menjawab, faqala al-famu wal farju. Maka yang paling banyak memasukkan orang itu ke dalam neraka adalah karena mulut dan kemaluan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dan sanad ini insyaallah sahih. Maka penting ya ketika kita itu kok mendengar hadis, ada ustadz yang menyampaikan sebuah hadis itu perlu ditanya, ini hadisnya sahih atau tidak, benar atau tidak. Karena banyak kadang-kadang itu ada ustadz atau kiai itu kadang yang menyampaikan hadis, tapi hadis yang dipakai hadis yang dhaif atau malah hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Nah kalau hadis yang palsu itu kan tidak boleh dipakai sama sekali. Walaupun isinya bagus, walaupun isinya itu memang berguna, tapi kalau itu yang maudhu, hadis palsu tidak boleh dikatakan sebagai hadis. Kayak kalau ada ulama kok ada yang menyampaikan, wah hadis ini, ditanya ini hadisnya riwayat siapa, sanadnya sahihkah, hasankah. Jadi supaya kita ketika beramal punya dasar yang kuat, tidak sekedar terima-terima saja. Khawatirnya kalau kita tidak tahu dalilnya, ya dasarnya, khawatirnya malah mengamalkan sebuah ibadah yang tidak ada dasarnya. Berkata Rasulullah, barang siapa yang mengamalkan sesuatu tanpa ada dalil, tanpa ada dasar, fahuwa raddun, maka akan tertolak. Kan nggih, maneman nggih Pak nggih. Sudah capek-capek, sudah susah payah beribadah, karena itu ibadah yang tidak ada dasarnya, ibadahnya salah, malah jadinya tidak dapat apa-apa. Berarti kan buang-buang tenaga, buang-buang waktu. Kan maneman. Nah dalam hadis ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, nampak sekali bagaimana semangatnya sahabat dalam mencari surga. Jadi ketika sahabat itu pengen surga, itu benar-benar pengen. Bukan hanya sekedar omong-omong. Wah saya pengen surga. Tapi kalau suruh ibadah, males. Suruh sholat, males. Suruh puasa, banyak alasan. Suruh sedekah, berat banget tangannya. Tapi kalau sahabat ketika mereka itu mengatakan, wah kalau saya pengen surga, kita pengen surga, maka keinginan itu ditampilkan, ya, diwujudkan dengan perbuatan mereka. Salah satunya tadi dengan bertanya kepada Rasulullah, kira-kira kalau masuk surga itu butuh amalan apa? Dicari tahu dulu amalannya, jangan sekedar langsung amal berbuat tanpa ada dasarnya. Cari dulu. Tadi Rasul katakan, amal ini yang bisa masukkan surga, amal ini. Dan banyak hadis seperti ini, banyak sekali hadisnya. Bagaimana para sahabat bertanya, amal apa yang paling baik, amal apa yang paling banyak masukkan dalam surga, amal apa yang paling utama. Itu banyak sekali diriwayatkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Dan amal ini ya hanya bisa kita tahu ketika kita mencari ilmunya, ketika kita belajar hadisnya. Maka dalam Islam ada suatu kaidah, al ilmu qablal amal. Sebelum beramal itu harus belajar dulu. Ya ibarat kita mau pergi ke Sukoharjo, ya atau mungkin Sukoharjo kedekatan. Misalnya kita mau pergi ke Jakarta, ya, maka sebelum pergi kita harus tahu
jalannya, harus tahu petanya. Oh, kalau mau ke Jakarta lewat jalan ini, nanti masuk tol nanti keluar di pintu tol mana, perjalanan berapa jam, butuh bensin berapa. Itu sebelum berangkat sudah harus tahu dulu. Kalau tidak nyari tahu, langsung asal berangkat, jangan-jangan harusnya ke Jakarta malah belok kanan ke arah Surabaya. Ini kan bahaya. Karena tidak persiapan, ya, tidak berbekal ilmu, ya, niatnya benar, pengen ke Jakarta, tapi karena salah jalan, malah nyasar ke Surabaya. Atau sudah benar ke Jakarta, tapi karena misalnya tidak siap bensin, habis di tengah jalan, tidak sampai ke tujuan. Inilah kenapa ketika kita memang mau benar-benar beramal, ya, benar-benar ingin menuju surga, ya, benar-benar ingin meraih pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu harus dibekali dengan ilmu. Dan di sini Rasulullah mengatakan ada 2 amalan yang paling banyak memasukkan manusia itu ke dalam surga. Amalan yang pertama adalah taqwa Allah. Kita bertakwa kepada Allah. Kita tunduk kepada perintah-perintah Allah, menaati segala perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Inilah yang dimaksud dengan takwa. Dan takwa ini itu tidak cukup hanya dengan keyakinan, ya. Yang namanya takwa itu adalah dimulai dengan hati, dimulai dengan keimanan, dan diwujudkan dengan perbuatan. Kalau cuma keyakinan saja tanpa perbuatan, ya sia-sia ya keyakinannya. Ini kayak orang Yahudi, ya. Al-maghdub, orang yang dimurkai, yaitu orang yang punya ilmu, tahu amalannya, tapi tidak mau dikerjakan. Tapi juga jangan seperti orang Nasrani, walad dhalin, orang yang tersesat. Karena mereka itu beramal, tapi tanpa dibekali dengan ilmu dan keyakinan. Maka bagaimana cara kita agar kita itu bisa mencapai derajat orang yang bertakwa? Maka Allah sudah menyampaikan kepada kita di dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Jazakallahu khairan. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah, ya, cepat-cepatlah, berlomba-lombalah untuk meraih ampunan dari Allah, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan meraih surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Tapi yang surga itu ya hanya disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau mau masuk surga, syaratnya harus bertakwa terlebih dahulu. Nah, gimana supaya jadi orang yang bertakwa? Ciri-cirinya seperti apa sih orang yang bertakwa itu? Maka Allah menuliskan di dalam ayat berikutnya, orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, dan yang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.
Maka orang yang bertakwa yang pertama adalah orang yang gemar berinfak, orang yang mudah memberi, yang nyah-nyoh, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi ketika uang banyak, ya tetap bersedekah. Di waktu sempit juga tetap bersedekah. Kenapa kok disebut dua-duanya? Karena memang dua-duanya itu punya kesulitan masing-masing. Jadi jangan mengatakan, wah, kalau pas waktu susah itu gampang bersedekah. Belum tentu, Pak. Wah, kalau waktu sempit itu susah bersedekah. Belum tentu juga. Kalau waktu sempit, jelas orang nggak susah punya duit, itu susah untuk mengeluarkannya, karena memang lagi nggak punya uang. Tapi biasanya kalau sudah mau mengeluarkan, persenannya besar. Contohnya cuma punya uang 10.000. Ya. Kira-kira sedekah itu kan biasanya 2,5% Pak, ukuran sedekah. Berarti 2,5% dari 10.000, 250. Masuk kan kalau kepikiran kan wah masuk sedekah cuma 250. Sekarang kan nggak ada uang 50 rupiah wes tak genepi 500 wae. Jadi kan 5% atau kadang-kadang wah sekalian 1.000 sekalian. Jadi memang pas awal memberinya itu susah memang. Tapi ketika sudah memberikan, biasanya persenannya itu lebih besar. Nah, kalau ketika waktu lapang, ya mungkin memberinya lebih enak, lebih gampang. Tapi biasanya persenannya yang lebih kecil. Misalkan, tadi kan kalau orang yang punya 10.000, ya kan? Kalau 2,5% kan malah, kok 2,5%, 250 nanggung, tak genepi jadi 500, ini kan 5%. Nah, kalau orang yang punya duit 10 juta, 10 juta itu berarti infaknya, sedekahnya 250.000. 2,5% nih. Hitung-hitung nanti betul Bu. Wah, 250.000 kok nanggung, tak genepi 500.000 saja. Hitung-hitung betul. Lebih susah Pak lebih susah. Jadi ketika mengeluarkan yang kecil-kecil itu lebih enak, tapi ketika mau menaikkan persenan sedekahnya itu yang jauh lebih susah. Padahal yang namanya sedekah itu pahalanya dinilai dari berapa persennya tadi, berapa bagian dari harta kita yang kita sedekahkan. Makanya kalau orang itu bersedekah 500 rupiah tapi dari 10.000, itu pahalanya bisa lebih besar daripada orang yang berinfak 100.000 tapi dari uang 10 juta tadi. Karena yang 500 ini infaknya 5% dari hartanya, yang 100.000 infaknya cuma 1%. Maka ketika infak itu pahalanya besar, pahala besar, derajat yang Allah, besar ganti yang Allah berikan itu dinilai dari bagiannya tadi. Nah, manusia, makanya sayangnya itu manusia kalau makin kaya, nah naikin persenan sedekahnya itu yang makin berat, makin sayang sama hartanya. Jadi kan kalau misalnya kita punya uang 10 juta, berarti kan paling tidak sedekah kita 250.000. Yang punya 1 miliar berarti paling tidak sedekahnya 25 juta. Ini walaupun secara persennya dikit cuma 2,5%, tapi secara realnya tetap berat Pak. Walaupun dia itu punya 1 miliar uangnya, tapi suruh ngeluarin 25 juta itu berat banget rasanya. Kok sayang gitu kok, duit-duit uang dari susah payah usaha kok dikeluarkan begitu saja. Makanya di sini Allah mengatakan ya bersedekah itu wasfisaro wadarro, di waktu sempit dan waktu lapang, karena dua-duanya itu ya tadi punya kesulitan dan kemudahan masing-masing. Makanya di waktu
lapang, di waktu sarro, ya silakan kesulitannya itu diatasi, ya ujiannya itu disabari, ya ketika lapang, ya ujiannya juga disabari. Bagaimana kita tetap konsisten bersedekah, terutama mengeluarkan dengan persenan sesuai dengan persenan harta kita. Nah, tadi kan berarti kan kalau ini gemar berinfak berarti kita sebagai pelaku ya, kita berbuat baik kepada orang lain. Nah, kemudian yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaid, orang yang menahan amarah. Jadi Allah menerangkan bagaimana sikap kita ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, ada orang yang mendolimi kita, menggibai kita, menjelek-jelekan kita, maka bagaimana sikap kita? Maka kalau orang yang bertakwa, yang pertama dilakukan adalah menahan amarah. Menahan amarah maksudnya apa? Jangan dibalas. Memang Allah kalau membalas boleh enggak? Ya kalau secara hukum Islam boleh. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan kejelekan yaitu kejelekan yang semisal. Kan di Islam ada hukum qisas nggih. Satu pukul dibalas satu pukul. Satu tampar dibalas satu tampar. Dibalas dengan kedzaliman yang sama, itu boleh. Tapi kalau kita benar-benar mau jadi orang yang bertakwa, jadi orang yang mulia di sisi Allah, maka yang lebih utama adalah tadi menahan amarahnya. Walaupun dalam hati kita sebel, ya dalam hati kita itu pengen banget bales, pengen kok itu ada orang yang marah-marah, orang yang gila-gila itu rasanya pengen kita jotos, kita hajar sampai babak belur. Tapi tetap kita tahan di dalam hati kita. Jangan sampai kelihatan kok kita itu marah-marah, membalas, kadang-kadang malah membalas dengan yang lebih buruk lagi. Jangan sampai. Dan orang yang bisa menahan amarah ini adalah orang yang dikatakan sebagai jagoan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, tahukah kalian orang yang jago, ya, orang yang pendekar, orang yang kuat itu seperti apa? Maka sahabat menjawab, orang pendekar itu ya yang pintar berkelahi, ya, yang pintar bertarung. Maka Rasulullah berkata, bukan, orang yang jagoan itu bukan orang yang seperti itu. Tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Nah, setelah bisa menahan amarahnya, bisa naik ke level yang berikutnya, yaitu apa? Wal'afina 'anin nas, yaitu memaafkan. Tadi kan kalau misalnya menahan amarah, kan levelnya yang penting tidak membalas. Masih sebel sama dia, kita masih marah-marah sama dia. Kan yang penting saya nggak membalas, tapi saya nggak mau ngomong, saya nggak mau berbuat baik, saya nggak mau berhubungan dengan si fulan ini yang sudah mengganggu saya. Itu kan baru level menahan amarah. Nah, next levelnya ya sudah memaafkan tadi. Ya sudah, oh dia berbuat buruk sama saya, ya sudah, insya Allah saya maafkan. Ya saya katakan bahwa ini kalau dia berbuat buruk berarti ini jadi tabungan pahala. Semakin dia berbuat buruk berarti nanti pahala saya makin banyak. Apalagi dia orang yang tidak pernah minta maaf sama kita, tidak pernah meminta ganti atau meminta maaf kepada kita, berarti tabungan pahala kita makin menumpuk. Karena Rasulullah pernah bersabda, orang nanti di akhirat, ketika orang yang zalim itu, yang mereka ketika di dunia belum bertaubat, belum minta maaf, maka di akhirat kelak itu pahala mereka, pahala sholat, pahala puasa itu akan diberikan semua kepada orang yang pernah dia zalimi. Oleh pahala sholat buat ini yang pernah digibai, pahala puasa buat yang pernah diambil tanahnya, pahala zakat buat dia yang pernah diadu domba.
sampai habis pahalanya, masih punya tanggungan kedoliman, maka dosa-dosa orang yang didolimi akan diambil, kemudian diserahkan kepada orang yang dolim tersebut. Akhirnya pahalanya habis, dosanya tambah, berarti apa? Akhirnya masuk neraka. Maka ini kata Rasulullah, orang yang bangkrut tadi. Ketika di akhirat punya banyak pahala, punya banyak bekal, tapi habis untuk membayar kezalimannya. Makanya kita kalau didolimi sama orang, ya coba dimaafkan saja ya Allah. Gak apa, kita didolimi, kita maafkan dia, walaupun dia tidak pernah minta maaf, kita maafkan. Semoga yang kezaliman dia itu menjadi tambahan pahala bagi kita, bisa mengurangi dosa-dosa kita. Ini memang lebih susah lagi, Pak, lebih susah dari sekedar menahan amarah. Karena kan dasarnya manusia itu ketika dijahati ya pengen balas, dipukul pengen balas pukul, dihina pengen balas hina. Tapi kalau memaafkan itu suatu hal yang sangat berat tadi. Nah, kenapa derajatnya itu sangat tinggi. Dan yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, inilah level yang paling tinggi. Sudah menahan amarahnya, memaafkan orangnya, ditambah dengan yang ketiga dan yang terakhir, membalas kebaikannya dan membalas keburukannya dengan kebaikan. Ini tidak semua orang bisa, ya Bang, ya. Susah sekali. Iya, saya sendiri saja belum tentu bisa loh, Pak. Jujur mohon, masih belajar ini saya juga nih. Berbuat seperti ini masih belajar. Berat banget. Ada orang yang berbuat buruk kepada kita, jahat sama kita, malah kita balas dengan kebaikan. Wah, ada tetangga kita ini, tetangga yang paling paling jelek gitu kan ya, sering ganggu kita, sering buang sampah di halaman kita, kalau nyetel musik sampai keras-keras, sampai bising sekali, sering bikin keributan. Kemudian ya akhirnya tetap kita balas dengan kebaikan, kita sering ngasih makanan, kita kasih kalau ada mereka butuh bantuan kita datangi, kita bantu mereka. Itu bisa seperti ini, itu suatu hal yang sangat luar biasa. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu orangnya, ya, kalau dijahati, kalau dizalimi itu tidak pernah membalas. Bahkan beliau balas dengan yang lebih baik. Ada orang Yahudi tua dan buta. Ini setiap hari itu kerjaannya maki-maki Rasulullah, menjelek-jelekan Rasulullah, memfitnah Rasulullah. Tapi sama Rasulullah itu setiap hari orang tua itu disuapin, dikasih makan tiap hari. Jadi ini Rasulullah sambil menyuapin, itu orangnya langsung menjelek-jelekan. Wah, kamu itu jangan percaya Muhammad itu tukang sihir, Muhammad tukang sihir, tukang tipu, orangnya pandai pembohong, punya tipu muslihat segala macam. Itu sambil disuapi oleh Nabi Muhammad sendiri. Karena orangnya buta, maka tidak tahu kalau yang menyuapi ternyata Nabi Muhammad. Nah, baru ketika Rasulullah itu meninggal, Abu Bakar itu datang kepada Aisyah. Wahai Aisyah, ada nggak amalan-amalan Rasulullah yang belum saya lakukan, yang perlu saya lestarikan? Maka Aisyah menunjukkan, wahai ayahku, karena Abu Bakar kan ayahnya Aisyah, itu dulu itu ada orang tua Yahudi itu yang selalu disuapi oleh Rasulullah. Maka Abu Bakar pun mendatangi orang tua tersebut, kemudian disuapi. Nah, baru satu suapan, itu orang Yahudi langsung dilepeh gitu nih, dipacuh gitu. Maka Abu Bakar heran, kok dilepeh kenapa? Nah, orang Yahudi berkata,
Kamu bukan yang biasa memberi makan sama saya toh. Soalnya dulu orang yang memberi makan saya itu sebelum disuapkan itu dikunyah terlebih dahulu, dihaluskan dulu supaya saya itu makannya gampang. Nah ini begitu mendengar ini, itu Abu Bakar langsung menangis. Kenapa kok menangis? Karena tadi Rasulullah itu walaupun ini dihina, dicaci maki sama orang di depannya langsung ya Pak, dicaci maki langsung di depan mukanya sendiri, tapi tidak pernah membalas, tidak pernah menanggapi. Bahkan yang mencaci itu disuapin, dan disuapinnya itu diharuskan terlebih dahulu. Berarti kan benar-benar dirawat dengan baik gitu. Jadi kan berbuat baiknya itu benar-benar serius. Maka Abu Bakar berkata kepada orang Yahudi itu, tahukah kamu siapakah yang menyuapi kamu dahulu? Sungguhnya yang menyuapi kamu dahulu itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya orang Yahudi yang buta dan tua itu langsung terkejut, ya, langsung menangis, akhirnya masuk Islam. Tadi mulianya akhlak Rasul. Jadi tidak hanya menahan amarah beliau, memaafkan orang yang mencaci maki tadi, bahkan membalas caci makian itu dengan kebaikan. Dan inilah seharusnya target kita kalau kita mau menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita mau meraih surga Allah, ya, arduhas samawati wal ard, yang luasnya itu seluas langit dan bumi, kita mau meraih ampunan dan rahmat dari Allah, adalah tadi dengan bertakwa, dengan menerapkan 4 nilai ini, berinfak, memaafkan manusia, menahan amarah kita, memaafkan manusia, dan berbuat baik kepada mereka. Insya Allah dengan 4 ini itu bisa menjadi fasilitas kita, bisa menjadi wasilah kita untuk menjadikan kita sebagai penghuni surga, Jannatul Firdaus, Jannatul Firdaus yang tertinggi. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena ini waktunya sudah mendekati waktu Isya, masih ada 3 menit sebelum saya tutup. Monggo ada pertanyaan terlebih dahulu dari bapak-bapak? Ada? Dari ibu-ibu? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Sebenarnya tadi masih ada satu gitu tentang akhlak yang baik, tapi tadi insya Allah akhlak yang baiknya sudah dibahas juga mengenai bagaimana akhlaknya Rasulullah tadi. Aku lupa lihada, jika ada salah kata maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebenaran ini bisa masuk ke dalam hati kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.